Sekarang kita lanjutkan transaksi pada bulan kelima. Transaksi pada bulan kelima yaitu bulan Februari. Sini dimulai pada tanggal 2 Februari. Kita buat sini dulu. Bulan kelima Februari 2021. Nah, oke. Sekarang kita ambil saldo bulan kemarin dulu. Ini saldo bulan Januari di sini ya. Kita naikkan saldo bulan Januari 2021. Sini sama dengan ini. Ini tak tarik sampai bawah sini. Nah, untuk saldo 2000 bulan Januari 2021 editnya dulu. Nah, biar sama. Ini diperoleh tadi 69.314.500, piutangnya 9.600.000, utangnya 5 juta, dan modalnya di sini 73.914.500 rupiah. Kita masuk ke transaksi yang pertama pada bulan kelima. Di sini tanggal 2 Februari 2021 membayar belanja kredit 5 November 2020 senilai 2.500.000. Nah, kita ambilkan saja dari sini. Ups, salah yang ini ya. Membayar belanja kredit 5 November. Nah, kita ambilkan yang ini. Ini transaksi yang pertama, tanggalnya 2 Februari 2021. Dan kredit 5 November 2020. Nah, jadi untuk kalau pembayaran kredit berarti kas kita nanti akan berkurang, dan di bagian utang kita nanti juga akan mengalami pengurangan. Sekarang kita cek saldonya. Saldo ini dihapus saja. Saldonya sama dengan nah, ini plus ini. Bentar. Terus kita tarik sampai sini. Nah, ini untuk saldo yang kita dapatkan setelah pembayaran kredit tadi, kita mendapat total kas senilai 66.814.500 rupiah. Tadi ini dikurangi ini ya. Nah, untuk piutangnya masih tetap. Nah, utang kita di sini berkurang menjadi 2.500.000 dan modalnya juga masih tetap. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Sini tanggal 5 Februari belanja kebutuhan salon bulanan. Tanggal 5 Februari 2021 belanja kebutuhan salon bulanan. Di sini senilai 450.000. Nah, karena di sini seperti tadi kita mengeluarkan atau kita berbelanja untuk memenuhi kebutuhan, jadi di sini akan terjadi pengurangan, jadinya minus 450.000 rupiah. Untuk piutangnya masih tetap, tidak ada perubahan. Utangnya juga baru membayar tadi, jadi di sini juga tidak ada perubahan lagi. Dan untuk modal, nah untuk modalnya sama, di minus juga, di minus 450 untuk memenuhi kebutuhan belanja salon tadi. Kita cek saldo. Nah, saldo akhir yang kita dapatkan tadi setelah belanja bulanan yaitu ini 66.364.500 rupiah dengan rincian piutang sama, utang masih sama, dan modal juga berkurang 450.000.
Nah, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga, setelah tanggal 5, di sini transaksi lanjutnya yaitu ini, rekap pemasukan salon harian setiap tanggal 13. Jadi kita kopikan saja dari sini tadi, pemasukan harian sampai tanggal 13. Di sini ini tanggal 13 Februari 2021. Nah, ini ada 1.370.000. Nah, karena ini mendapatkan pemasukan harian tadi, kita mendapatkan pemasukan uang, jadi kas kita akan bertambah senilai pemasukan tadi ya, 7.370.000. Ini saya kira-kira sendiri untuk pemasukannya. Untuk piutangnya tidak, piutangnya belum tambah, tapi apakah ada pembayaran? Kita cek coba. Piutang, oh nanti tanggal 8, di tanggal 8. Berarti sebelum ini ada transaksi pembayaran hutang dulu. Ya, ini tak cut dulu ya. Tak teruskan dulu. Tak cut saja. Ini tak cut dulu, tak pindah sini. Nah, di sini ini jadi transaksi nanti nomor keempat. Sini transaksi nomor 3. Transaksi nomor 3 ternyata ada pembayaran utang tadi di tanggal 8 Februari sebanyak 20% tadi. Nah, tanggal 8 Februari 2021 ada pembayaran kredit apa tadi? Pembayaran ini jasa rias kredit ini ya. 20%. Ini tak kopikan saja dari sini. Nah, copy, paste, 20% ini dihitung. Nah, pakai rumusnya tadi kan F sini. Nah, ini 20% pembayaran jasa rias kredit pada tanggal 14 Januari 2021. Jadi 20% dari 14 Januari, dari jasa rias kredit 14 Januari 2021 ini ya, dari 12 juta rupiah. Nah, ini mendapatkan total 2.400.000. Di sini saldonya akan bertambah dan di sini piutangnya akan berkurang senilai ini. Nah, ini untuk bagian utangnya masih tidak ada perubahan, modalnya juga tidak ada perubahan. Kita cek saldo. Nah, saldonya sekarang bertambah 2.400.000. Nah, ini piutangnya berkurang 2.400.000. Kita lanjut ke pemasukan harian tadi. Ini kita mendapatkan uang sebesar 1.300.000. Piutangnya tidak ada perubahan, utangnya juga tidak ada perubahan kan. Terus untuk modalnya juga ini bertambah, untuk modalnya bertambah senilai kas tadi pemasukan kita. Nah, jadi kita ambil saldonya lagi. Nah, saldo yang kita dapatkan akhirnya 70.134.500 rupiah di bagian kas. Di bagian piutangnya 7.200.000, utangnya 2.500.000 dan modalnya 74.834.500 rupiah. Kita lanjut transaksi kelima. Kita cek dari Januari ini tadi udah rekap. Kita lanjut ke sini. Transaksi selanjutnya, transaksi kelima. Masukkan salon harian. Setelah pemasukan salon harian ini ya. Jadi kan yang Januari yang 12 juta ini udah dibayar. Belanja kredit yang ini kan tiap tanggal 5 Januari ini kan. Ini tanggal 2, selanjutnya ini tanggal lunasi kredit tanggal 2 Maret juga, tanggal 2. Nah, ini selanjutnya setelah tanggal 13 kita masuk tanggal
14. Oh iya, yang ditunggu-tunggu karyawan. Penggajian. Saya kopikan saja dari sini. Kan ini. Saya kopikan karena transaksinya sama, jadi saya kopikan saja. Oh, sama nomor 5 ternyata. Ini diganti 14. Bentar. Ganti 14 Februari 2021 salah. Nah, gaji karyawan bulan ke-5, bulan Februari bulan ke-5. Kalau tanggalan bulan kedua, cuman ini kan mulai proses bisnisnya ini menjadi bulan yang ke-5 di usaha salon Elisa ini. Untuk kasnya, untuk pembayaran jadi berkurang sebesar 1 juta, piutangnya tidak berkurang, utangnya juga tidak berkurang maupun tidak bertambah, dan modalnya berkurang tambah 1 juta rupiah. Ini diambilkan dari sini tadi, ini pakai rumus sama, harus balance soalnya. Kita ambil saldonya, kita cek. Nah, karena tadi membayar karyawan, jadi saldonya turun 1 juta, mengalami pengurangan 1 juta rupiah total saldonya nanti. Selanjutnya transaksi setelah 15 Februari. Nah, ini di 15 Februari 2021 mendapat suntikan dana 30 juta rupiah dari adik Elisa sendiri dengan perjanjian bagi hasil 7% per bulan setiap tanggal 1 di luar pemasukan harian. Nah, berarti ini gini. Pada tanggal, saya catat dulu di sini ya, transaksi yang ke-6. Tanggal 15 Februari 2021. Nah, ini mendapatkan suntikan dana. Jadi adik Elisa ini menyumbangkan uangnya atau menyumbangkan dana ke salon kakaknya, ke salonnya Eliza, sebesar 30 juta rupiah. Dengan perjanjian dengan kakaknya akan bagi hasil sebesar 77%. Ini 7% nanti akan dibagikan kepada adik Elisa setiap tanggal 1, dan itu 7% ini per bulan. Setiap tanggal 1 di awal bulan nanti akan ada bagi hasil sebesar 7%, dan 7% ini diambilkan dari pemasukan selain pemasukan harian. Jadi kalau pemasukan harian yang ke salon yang tidak job luar atau tidak kerjaan luar yang masih di dalam salon seperti cukur rambut atau perawatan-perawatan seperti itu tidak termasuk ke dalam 7% ini nantinya. Nah, yang dimaksud 7% ini adalah kerja luar atau kontrak yang di seumpama jasa rias, ada pengantin ada orang menikah diundang untuk merias ke sini, itu nanti akan terjadi bagi hasil, tapi per bulan bukan per transaksi ya. Nanti berarti di total per bulan dapat berapa, seumpama ada 2 kali juga, 2 kali itu nanti total berapa dikalikan 7% ini, dan hasil 7% itu nanti milik dari adik Elisa ini yang udah nyumbangin 30 juta tadi. Nah, di sini saya masukkan ke dalam transaksi dulu, mendapat suntikan dana 30 juta dari adik Elisa. Tak copy saja. Besar ternyata. Tak kecilkan tulisannya, ganti yang kecil aja. 14 cukup. Ini apa sih? Bookmark. Format painter aja. Nah, ini tak kecilin lagi. Nah, mendapat suntikan dana 30 juta rupiah dari adik Elisa. Berarti nanti di sini kas akan bertambah sebesar 30 juta rupiah. 30 juta nolnya berapa? 7 ya. Nah, gini. Kasnya bertambah sebesar 30 juta rupiah. Piutangnya tidak bertambah karena ini suntikan dana atau investasi dari orang lain, jadi kita tidak perlu mengembalikan. Nanti sesuai perjanjian yaitu akan terjadi bagi hasil. Jadi piutangnya tetap, utangnya juga karena kita tidak berhutang, jadi juga tidak perlu penambahan utang, dan di sini modal kita bertambah sebesar 30 juta tadi. Nah, kita cek saldo. Nah, saldo akhir
bukan saldo akhir sih. Setelah mendapatkan suntikan dana dari adik Elisa tadi, kita mendapatkan saldo 99.134.500 rupiah. Ini di bagian kas. Bagian piutangnya tetap, bagian utangnya tetap, dan bagian modal sebesar 103.834.500 rupiah. Coba kita cek apakah balance atau tidak dari bagian harta sama utang dan modal ini. Sama dengan sum, kita jumlahkan ini. Oh, ada kesalahan tadi kayaknya ya. Enggak ya. Nah, ini yang sini juga kita jumlahkan sama dengan sum. Nah, totalnya 106.334.500 rupiah. Sama ya? Sama. Balance berarti. Kita delete. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya setelah tanggal 15. Setelah tanggal 15 ini langsung ke 24 dulu berarti. Pada 24 Februari 2021, 24 Februari 2021 mendapat jasa rias tunai ya, jasa rias tunai sebesar 6.500.000, berarti mendapatkan tambahan saldo atau mendapatkan penghasilan 6.500.000. Sini ya 6.500.000. Untuk piutangnya 0 masih sama tadi, tidak bertambah, utangnya juga masih tetap. Nah, untuk modal ini bertambah penghasilan lagi 6.500.000. Kita cek saldo. Nah, saldo sekarang ini. Kita lanjut transaksi setelah ini, berarti tanggal 26 Februari ini. Tanggal 26 Februari membayar listrik bulan Februari. Di transaksi ke-8 bulan Februari, tanggal 26 Februari. Di 6 Feb saja, singkat 2021. Ini tidak kedetek ya. Salah ketik 2021 tabnya. Membayar listrik. Sedangkan untuk membayar listrik bulan Februari. Ini bayar listriknya saya kurang lebihkan saja, habis 194.000 ya. 194.000. Nah, karena ini pembayaran, jadi di sini kita minus. Kita mengeluarkan uang untuk membayar listrik. Minus ini piutangnya tidak ada perubahan, utangnya juga tidak ada perubahan. Nah, yang di sini karena tadi kita membayar, jadi juga minus 194.000. Kita ambil saldo, coba kita cek. Nah, ini saldo setelah pembayaran listrik. Selanjutnya transaksi bulan Februari selanjutnya. Tanggal ini berarti masukkan salon harian per tanggal 27. Saya kopikan dari atas tadi saja. Ini berarti transaksi ke-9 ya, transaksi terakhir bulan Februari tanggal 27 Februari 2021. Nggak bisa dipasang, coba. Masukkan salon harian sampai tanggal 27 Februari 2021. Di sini kurang lebih masukkan 2 minggu akhir dapat 1.240.000. 1.240.000. Nah, gini ya. Ini mendapatkan pemasukan atau penambahan sebesar 1.240.000. Bagian piutangnya tetap. Kayaknya ada yang kurang tadi ya. Pembayaran tanggal berapa sih? Pembayaran utang. Pembayaran utang itu tanggal 8 sama 22. Harusnya setelah ini tadi ada pembayaran utang. Ini saya teruskan dulu saja. Ini
teruskan berarti utangnya tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Nah, bagian modal sini akan terjadi penambahan sebesar pemasukan tadi 1.240.000. Ini cek saldo dulu. Nah, 106.680.500 rupiah bagian kasnya. Saya cek ternyata ini kan, oh iya, setiap jasa kredit 20% ini siap tanggal 22 nanti masuknya, 22 Februari. Jadi ini sebelum sini kita inputkan saja kalau gitu. Ini sebelum sini tak masukkan, ini kan 24, berarti tak inputkan gini aja. Nah, salah. Nah, di sini berarti nanti transaksi ini jadi transaksi ke-8 ya, ini ke-9 dan yang ini ke-10 berarti. Ini di sini nanti ada transaksi ke-6. Ya. Transaksi ke-7 ya. Transaksi ke-7 tanggal 22 Februari 2021, pembayaran kredit tadi, hampir lupa malah. Nah, ini karena pembayaran kredit ini saya kopikan saja dari sini. Nah, ini totalnya sejumlah sama dengan 20% dikali hutangnya pada tanggal 14 Januari tadi, 14 Januari. Nah, hutangnya jasa rias 12 juta. Sini total penambahan atau pembayaran hutang 2.400.000, di sini piutangnya akan berkurang senilai yang dibayarkan tadi. Ini untuk utangnya masih sama 0, untuk modalnya juga tidak ada penambahan. Ya, tidak ada penambahan karena di sini pembayaran utang, pembayaran piutang. Nah, kita cek saldo, tak kopikan dari sini aja. Ini insert. Nah, coba kita lihat dulu ya. Nah, terus tadi kan sampai sini mendapatkan suntikan 30 juta, akhirnya mendapat saldo sebesar 99. Terus dapat tambahan lagi dari pembayaran jasa rias kredit tadi, jadi saldonya bertambah 2.400.000. jadi ini sekarang dapat jasa rias tunai 6.500.000, jadi ini kok 200 ya, ada yang salah ini rumusnya. Oh, ini harusnya gini, tak copy. Oh, ini rumusnya terlalu, ada yang rusak ini rumusnya. Ini 134 oh iya, ada yang salah. Ini salahnya di sini, ini harusnya sama dengan sum. Nah, ini sama ini ya. Nah, ini yang benar. Jadi setelah 101.534.500 rupiah tadi mendapatkan penambahan 6.500.000 jadi 108 ya. Tadi kan kehitung ketambah sampai sini kayak 137 tadi apa 134. Ketambah banyak. Jadi ini piutangnya kebayar lagi. Nah, baru 2.400.000 jadi ini jadi 4.400.000 dan ini kok masih 9.600.000 ya. Kok masih 9.600.000. Oh iya, belum dirubah ternyata. Ini saya rubah dulu. Tadi yang dirubah kan ini kan 108 ini. 137. Ini tak tarik ke sini saja biar ngerubah semua. Nah, sekarang sudah benar transaksi kita. Ini penambahan 2.400.000 jadi 101, penambahan 6.500.000 jadi 108, kepotong bayar listrik jadi 107 ini tadi. Nah, dapat pemasukan lagi 1.200 jadi 109 lagi. Coba kita cek. Ini sudah transaksi terakhir kayaknya 27.
tanggal 29. Oh ini Januari, ini Februarinya 26, 27 ya transaksi terakhir. Kita langsung buat ini saja, tak kopikan saja biar cepat. Nah total saldo bulan Februari 2021. Gini biar bagus. Total saldo bulan Februari 2021 ini kenapa langsung bisa jumlah seperti ini, karena saya copy tadi kan rumusnya. Di sini saya buat pakai rumus, jadi otomatis kalau saya copy sel ini, nah rumusnya juga ngikut, ngitungnya ke atasnya, karena tadi rumus yang tak jumlahkan ini sama ini. Jadi kalau tak copy di sini, jadi rumus ini nanti akan jumlahkan ini E140 ini sama ini. Nah ini juga dari rumus juga penambahan dari sini. Jadi di bulan kelima ya, di bulan kelima ini kita mendapatkan total saldo 113.888.500 rupiah. Ini balance ya. Dengan rincian kasnya 109.080.500 rupiah. Piutangnya masih 4.800.000, utangnya ada 2.500.000, dan modalnya di bagian modal ada 111.380.500 rupiah. Nah,